Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, Stanbook A1-20015, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara. Baik, di sini saya akan membaca rangkuman materi 1 hingga materi ke-7. Di sini saya akan membahas tentang sistem operasi. Jadi, sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang terletak pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sebuah komputer akan terdiri dari elemen-elemen dasar seperti prosesor, memori, input atau output, dan beberapa modul yang melengkapi komponen tersebut. Masing-masing komponen tersebut akan saling terkoneksi sehingga fungsi utama dari komputer dapat berjalan untuk digunakan mengeksekusi komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa prosesor pada umumnya berada di dalam kontrol untuk melakukan pertukaran data dengan memori. Bagian utamanya terdiri dari ALU, Arithmetic Logic Unit, berikutnya CU atau Control Unit, dan register untuk membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan berproses. Berikutnya yaitu memori utama. Masalah yang timbul dalam perancangan komputer yaitu seberapa besar, seberapa cepat, dan seberapa mahal memori tersebut. Terdapat konsep memori dua level yaitu cache, memori, dan terakhir buffering. Input device merupakan suatu bagian atau komputer dari sistem operasi yang berfungsi untuk tempat kita memasukkan data maupun instruksi-instruksi kepada komputer. Data maupun instruksi yang kita masukkan ke dalam komputer adalah data instruksi yang masih dalam bahasa ataupun kode-kode. Sedangkan mesin komputer hanya mengenal data instruksi tersebut jika sudah dalam bentuk kode-kode binar atau bit. Jadi agar komputer bisa mengenal data atau instruksi-instruksi tersebut, alat inilah yang akan melakukan terjemahan atau konversinya. Sedangkan output device merupakan suatu komponen dari sistem komputer yang berfungsi untuk tempat mengeluarkan hal-hal pengolahan yang telah dilakukan oleh komputer. Semua hasil pengolahan komputer ini juga merupakan kode simbol yang masih dalam bentuk kode binar atau bit. Maka agar sebagai pemakai komputer bisa membacanya, simbol binar itu harus diversikan lagi ke dalam bentuk bahasa yang kita kenal output device. Inilah yang berfungsi melakukan tugas tersebut. Kebutuhan utama mengendali proses yaitu saling melanjutkan atau interleave, bertujuan untuk memaksimumkan penggunaan proses sambil memberi waktu tanggap. Mengikuti kebijakan tertentu, SO harus mengelokasikan sumber daya ke proses mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan sambil menghindari deadlock. Mendukung komunikasi antar proses dan pencipta proses, SO harus dapat mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis atau berguna untuk penjadwalan dan memutuskan alokasi sumber daya. Fungsi OS. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi, serta para pengguna sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Baik, itulah tadi materi 1 dan 7 yang saya bacakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.